Assalamualaikum, Mbah. Mbah mau tanya, kemarin apa sempat ngomong negeri Champa. Maksud dari negeri Champa itu di mana ya, Mbah? Champa itu sekarang masuk wilayah Vietnam. Dan negeri Champa itu salah satu sejarahnya dulu itu memiliki kerajaan Islam yang sangat ditakuti dulu itu. Kekuasaan kerajaan Champa itu luar biasa. Jadi di dataran negeri Melayu atau Malaya itu ada dua kerajaan Islam terbesar yang saat ini hanya tinggal cerita. Yang pertama kita kenal dengan ada negeri Champa. Bahkan korelasi Champa dengan kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa ini sangat kuat nih. Kalau kita mengenal sejarah misalnya Sunan Ampel itu asalnya dari Champa. Sunan Gresik ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim pun sama. Rata-rata mereka pernah menyambangi negeri Champa karena Champa itu menjadi pusat penyebaran Islam yang luar biasa ya. Bahkan sampai ke dataran Cina. Jadi di perbatasan Cina itu sampai sekarang syukur alhamdulillah masih bisa kita jumpai desa-desa atau negeri-negeri muslim di dataran Cina. Begitu juga di daerah Thailand. Thailand itu memiliki kerajaan besar, kerajaan Islam besar yang namanya Patani. Iya, Patani. Itu mungkin orang Indonesia kali itu yang kasih nama ya. Ada Patani, Butani. Itu pun sama. Bahkan kekuasaan Patani itu sampai ke wilayah Malaysia gitu. Dan ini juga nanti mungkin akan muncul ya ketika kita liputan di tayangan Malaysia ya tentang sejarah itu semua. Terutama Syekh Jumadil Kubro yang kita kenal dengan wali 9 generasi pertama yang menyebarkan Islam. Bahkan Syekh Jumadil Kubro ini memiliki keterkaitan dengan kerajaan Majapahit. Wah, ini luar biasa ini sejarahnya. Sedikit dibuka. Ya, Syekh Jumadil Kubro itu memiliki hubungan dengan Majapahit. Bahkan Majapahit sempat mengundang Syekh Jumadil Kubro untuk datang ke wilayahnya. Luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Keterkaitannya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau di Malaysia itu ada tanah merah, saya yakin sahabat-sahabat yang tinggal di Malaysia, terutama di Kelantan, pasti tahu tentang tanah merah, mitos tanah merah, dan wali siapa yang pernah ke tanah merah. Dan itu menjadi satu tempat yang luar biasa. Dan tanah merah ini sebenarnya sudah pernah diungkap itu beberapa tahun lalu. Kalau di Indonesia atau di Pulau Jawa itu ada Ujung Kulon, kalau di negeri Malaya itu ada tanah merah. Makanya Patani dan juga Kelantan itu menjadi kerajaan-kerajaan Islam ya. Termasuk Ujung Kulon ya. Ujung Kulon itu utaranya ada kerajaan Islam juga yang namanya Kesultanan Banten atau Kerajaan Islam Banten ya. Ya, korelasinya itu tentu ada ya. Dan mungkin lain waktu lah diceritakan apa korelasinya ketika ada perwakilan-perwakilan dari jin-jin muslim juga terhadap kerajaan-kerajaan muslim itu kok bisa berbarengan, apa ini sesuatu yang disengaja atau tidak disengaja gitu. Mudah-mudahan nanti bisalah sedikit-sedikit kita akan ungkap. Yang jelas memang negeri Champa di masa silam dikenal dengan kerajaan Islam terbesar. Ya, kalau sekarang masuk di wilayah Vietnam. Di situ ada sungai besar, saya lupa nama sungainya itu karena bahasa Vietnam sih sungainya itu. Ya, karena memang zaman dulu itu kerajaan-kerajaan besar pasti nggak akan jauh dari tepi sungai. Karena sungai dijadikan sebagai jalur transportasi mereka. Begitu juga dengan negeri Champa, begitu juga dengan Patani, begitu juga dengan Kelantan, dan terakhir negeri Trengganu. Ya. Seperti itu kurang lebihnya sahabat-sahabatku sekalian. Alhamdulillah.